Dalam hidup ada dua ketakutan besar, takut mati dan takut dikira miskin. Yang satu mungkin bikin kita bertobat, yang satu lagi bikin kita jadi rajin belanja. Entah sejak kapan hidup di Indonesia rasanya seperti perlombaan untuk menjadi yang paling sukses. Tapi lucunya, lombanya bukan diisi oleh orang yang sukses, melainkan orang-orang yang takut terlihat gagal. Kita hidup di era di mana orang beli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat punya. Dulu kita beli baju untuk menutupi badan, sekarang kita beli baju buat menutupi gengsi. Flexing berubah jadi budaya. Dari mall sampai Instagram Stories, dari meja kantor sampai grup keluarga, semua berlomba-lomba menunjukkan bahwa hidup mereka tidak sengsara. Tapi kok bisa begini? Sebagian bilang ini efek sosial media. Sebagian lain menyalahkan budaya malu yang turun-temurun. Kita tumbuh di keluarga yang kalau ada tamu, sayur jangan dikeluarin, keluarin aja daging. Dan ketika dewasa, kita lanjut tradisi itu. Bedanya, dagingnya diganti iPhone 15 yang cicilannya 18 bulan. Sosial media membentuk kelas sosial digital. Yang gak punya mobil, saat upload foto, ya minimal foto di dalam mobil orang lah. Yang gak punya view pantai, foto aja di kafe yang ada mural pantai. Masalahnya bukan soal orang kaya yang flexing. Orang kaya flexing gak masalah, karena mereka memang kaya. Yang menarik adalah orang biasa yang flexing karena takut kalah status. Dan tekanan sosialnya memang nyata. Udah kerja, tapi HP masih itu-itu aja. Udah umur segini, masa masih naik motor? Cowok kok belum punya rumah? Padahal yang nanya kadang ngekos dan masih iuran wifi. Budaya flexing bukan soal pamer. Kadang ini soal bertahan hidup di hierarki sosial versi digital. Bahkan tiap kelas sosial punya gaya flexing masing-masing. Kelas bawah flexing untuk bertahan hidup dengan cari diskonan sampai gratis ongkir. Kelas menengah flexing untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara cicilan 0%, staycation, les bahasa, event musik. Kelas elit flexing, diam, mereka flexing lewat keheningan karena mereka tidak perlu membuktikan apa-apa. Masalahnya, kelas menengah sering memaksakan diri untuk naik kelas, bukan secara finansial, tapi secara visual. Sampai muncul istilah, pokoknya yang penting kelihatan dulu deh. Tapi semua flexing ada harganya, bukan cuma harga barang, tapi harga mental. Karena hidup yang terlalu sering diset untuk dilihat orang, berakhir melelahkan. Ada yang bela-belain cicilan lifestyle 24 bulan, padahal umur 24 belum selesai. Ada juga yang makan Indomie tiap malam demi beli kopi Rp45.000 biar bisa foto laptop di atas meja kopi. Dan ada pula yang rela gaji habis di skincare, padahal masalahnya adalah kurang tidur dan stres. Pada akhirnya kita harus bertanya, apakah kita benar-benar ingin kaya? Atau kita hanya ingin terlihat kaya? Karena dua hal itu sangat berbeda. Orang yang ingin kaya itu akan berinvestasi, sedangkan orang yang ingin terlihat kaya itu akan berhutang. Yang satu membangun masa depan, yang satu membayar cicilan. Lucunya, semakin kita flexing, semakin kita jauh dari tujuan sebenarnya. Karena di dunia nyata, kekayaan yang paling berharga bukan dari yang bisa dipamerkan, tapi dari yang bisa menenangkan. Kebebasan finansial jauh lebih mewah daripada tas mahal. Ketentraman jauh lebih berharga daripada likes. Dan hidup yang jujur jauh lebih ringan daripada hidup yang sedang berperan. Pada akhirnya, budaya flexing akan hilang ketika kita berhenti takut terlihat miskin.
dan mulai takut terlihat tidak otentik.